Terus dia baca lah apa nama kardiologi gitu. Terus oh dokter jantung ya dok, oh iya mbak gitu. Terus dia cerita lah sambil nanya udah cerita, dok saya ini sejak ditinggal suami 1 tahun yang lalu gitu. Iya, jadi suami itu baru meninggal padahal masih muda kan, dan ternyata suaminya meninggal serangan jantung di depan mata kepala dia lagi, jadi kayak lagi apa traumatis. Jadi pada saat mereka lagi di sawah, lagi nimbang sawahnya mau diangkat ke truk, tiba-tiba suaminya ngeluh. Iya padinya, oh ya padinya maksudnya. Terus tuh apa? Dia bilang suaminya ngeluh nyeri dada, nggak berapa lama langsung kejang, langsung dibawa ke rumah sakit. Ternyata sampai di rumah sakit udah nggak ada. Dan karena kejadian itu dia traumatis, udah 1 tahun ini dia berdebar-debar sampai terakhirnya berdebarnya itu dibawa ke IGD, nadinya 170. Terus aku bilang, oh kalau nanti 170 berarti SVT ya. Iya dok, SVT. Terus apa itu? nah, jadi SVT itu nama kepanjangannya adalah supraventricular tachycardia, adalah suatu gangguan irama jantung yang asalnya itu dari di atas ventricle lah. Jadi itu kayak suatu anatomi lah, yang penyebabnya itu biasanya karena ada jalur listrik yang nggak normal. Yang pencetusnya itu sebetulnya kita nggak bisa ketahuin ya secara pasti itu pencetusnya apa. Dan nggak semua orang bisa terjadi SVT karena nggak semua orang punya jalur yang nggak normal tadi gitu. Nah itu dia nanya, ya gimana ya dok, saya minum aman nggak ya? Terus bilang ya kalau karena alasan itu ya minum aja, emang itu membantu, apalagi kalau memang ada unsur kecemasan kan, karena kalau kecemasan tuh kan simpatis itu ya, respon saraf simpatis itu kan meningkat dan menekan itu gitu, atau tentunya itu harus atas advis dari dokter kan, dan dia memang kan berobat ke dokter jantung. Cuma aku bilang kalau memang itu sering-sering muncul walaupun sudah diminumin muncul, artinya kan ketika itu muncul kan pasti tuh psikisnya kan terganggu. Bayangin coba berdebar nggak berhenti nadi secepat itu kan, pasti kan udah mikirnya waduh ini jantung kenapa nanti kalau berhenti, pasti kan nggak bisa kerja, ganggu psikis. Nah itu kan mengganggu ya, jadi kalau mau dituntasin ya diablasi aku bilang. Nah tindakan ablasi itu sendiri ya dia nanya kan gimana ya tindakannya, sebetulnya ya kayak operasi tapi operasi kecil, aksesnya dari pembuluh darah, bisa dari paha atau dari leher atau pokoknya akses pembuluh darah, nanti masuk kateter, pasiennya sadar, biusnya bius lokal, dan jika semuanya lancar ya umumnya keesokannya bisa pulang gitu. Ya udah tadi dia dok saya boleh ya nanya-nanya sama dokter. Ya, iya Ya, itu kan hati yang gembira adalah obat. Karena emang dia traumatis ya jadi sakit. benar, jadi dia tuh cerita dulunya tuh nggak pernah muncul, tapi sejak suaminya meninggal itu jadi Sejak dia traumatis lah betul intinya. betul jadi sering muncul. Ya aku bilang sih sebetulnya kalau orang normal nggak punya jaras listrik seperti itu ya, kalau misalnya dia stres atau apa ya mungkin sekedar hanya takikardia aja atau iramanya lebih cepat aja. Tapi karena dia udah punya bakat nih, udah punya ada sesuatu yang nggak normal di jalur listrik jantungnya, jadi tercetus lah. Nah, aku yang bilang yang paling utama ya dia harus move on ya, harus menerima, banyak doa. Ya menerima ya, terus ada olahraga biar nggak kejadian yang sama. Kok olahraga? Suaminya sakit jantung ya dia harus sehat lah hidupnya. Oh iya 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 iya. Ya kan? Iyalah, pola hidup sehat. Nanti ya dibahas ya apa aja pola hidup sehat untuk jantung. Jadi sekian ngobrol-ngobrolnya on the way kerja tentang SVT. Bye.